Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dini Oktoria SPD MPD dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Endah Triutami dengan NIM K762141 dari kelas B, mahasiswi Pendidikan Ekonomi 2021 Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang Prepartoal Method dalam karakteristik of merchandising company. Metode Prepartoal adalah metode pencatatan persediaan di mana perusahaan akan melakukan pencatatan terhadap transaksi secara terus-menerus berdasarkan transaksi pemasukan dan pengeluaran persediaan serta retur atas pembelian barang yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Dalam metode Prepartoal, perusahaan akan mengadakan pencatatan secara mendetail atas biaya perolahan barang, persediaan barang dagang yang dibeli maupun dijual secara terus-menerus, sehingga menunjukkan jumlah persediaan barang yang ada di perusahaan untuk setiap jenis perusahaan secara real-time. Metode pencatatan Prepartoal disebut juga metode buku, yaitu di mana setiap persediaan barang masuk dan keluar selalu dicatat dalam pembukuan. Metode ini umumnya digunakan dalam perusahaan yang menjual barang dengan harga yang relatif mahal dan jumlahnya sedikit, seperti mobil, laptop, dan lain-lain. Dalam pencatatan dengan metode Prepartoal, akun pembelian atau purchase, retur pembelian atau purchase return, potongan pembelian atau diskon, beban angkut pembelian atau purchase price akan digantikan dengan akun persediaan barang dagang. Kemudian ketika dalam pencatatan akun, penjualan terletak di kredit. Karena setiap kita menjual barang, barangnya berkurang, sehingga diletakkan di kredit. Kemudian, retur penjualan terletak di debit. Karena barang yang sudah terjual dan dikembalikan, maka kan barangnya bertambah, jadi letaknya di debit. Dan selanjutnya yaitu potongan penjualan diletakkan di debit. Pencatatan akun penjualan tetap sama dan tidak ada perubahan. Dalam metode Prepartoal, apabila terjadi transaksi penjualan, maka akan diikuti dengan penambahan jurnal HPP atau harga pokok penjualan dan pengurangan PBD atau persediaan barang dagang. Kemudian, apabila terjadi transaksi retur penjualan, maka akan diikuti dengan jurnal penambahan PBD atau persediaan barang dagang dan pengurangan HPP atau harga pokok penjualan. Perlu diperhatikan, apabila terjadi transaksi pelunasan piutang atau utang, perhitungkanlah 1. Adakah retur penjualan atau retur pembelian pada transaksi sebelumnya di toko yang sama? 2. Apakah ada potongan penjualan atau potongan pembelian yang masih berlaku? Hal ini harus dicari tahu karena berpengaruh terhadap kas yang diterima atau kas yang dikeluarkan. Berikut ini adalah pencatatan pembelian metode Prepartoal. Yang pertama adalah transaksi pembelian. Perlu diingat bahwa dalam metode Prepartoal, pembelian ditulis dengan nama akun persediaan barang dagang atau PDB, atau Merchandise Inventory. Selanjutnya, yaitu retur pembelian atau Purchase Return, di mana utang dagang atau kas berada di debit. Kenapa di debit? Karena apabila barang dagang yang dibeli oleh perusahaan dikembalikan, maka Merchandise Inventory atau PBD, persediaan barang dagang, berkurang, sehingga perusahaan barang dagang atau Merchandise Inventory terletak di kredit. Ketika terjadi beban angkut pembelian, debitnya diganti dengan persediaan barang dagang atau Merchandise Inventory dan kreditnya adalah kas. Selanjutnya, ketika terjadi transaksi pelunasan pembelian tanpa potongan, maka debitnya adalah utang dagang dan kreditnya adalah kas. Selanjutnya, ketika terjadi pelunasan pembelian dengan potongan, maka debitnya adalah utang dagang, kreditnya adalah kas, dan potongan pembelian diganti dengan persediaan barang dagang yang terletak di kredit juga.
Selanjutnya adalah pencatatan penjualan metode perpetual. Ketika terjadi transaksi penjualan, maka piutang dagang atau kas berada di debit dan penjualan berada di kredit. Kemudian, karena ini merupakan pencatatan penjualan, maka langkah selanjutnya adalah debitkan HPP atau harga pokok penjualan dan kreditkan PBD atau persediaan barang dagang. Karena itu tadi merupakan transaksi penjualan, maka PDB ini harus dikurangkan. Kemudian, ketika mencatat retur penjualan, maka jurnal retur penjualan berada di sisi debit dan kreditnya adalah piutang atau kas. Jangan lupa debitkan persediaan barang dagang dan kreditkan harga pokok penjualan. Dalam mencatat pelunasan penjualan tanpa potongan, debitnya adalah kas dan kreditnya adalah piutang. Kemudian dalam mencatat pelunasan penjualan dengan potongan, maka debitnya adalah kas dan potongan penjualan, serta kreditnya adalah piutang. Contoh transaksi metode perpetual. Berikut ini adalah transaksi yang terjadi pada toko bangunan Sumber Rezeki bulan Juni 2019 sebagai berikut. Transaksi yang pertama, pada tanggal 1 Juni, dibeli barang dagang senilai 8 juta dengan termin 4/14 N/30 dari toko Dika. Lalu dalam pencatatannya adalah pembelian dicatat dengan nama PBD atau pembelian barang dagang. Kemudian didebitkan. Jadi PBD berada di debit dan kreditnya adalah utang dagang atau account payable. Dicatat di bagian kredit. Kemudian jangan lupa di bagian pinggirnya dicatat nama tokonya, yaitu Toko Dika. Tujuannya agar mempermudah pelacakannya. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 3 Juni dijual barang dagang sebanyak 4.500.000. Diterima tunai 20%-nya, sedangkan sisanya dengan syarat 2/10 N/30. Harga pokok yang dijual sebanyak 3.800.000 dan penjualan dilakukan pada toko Rina. Dalam pencatatan transaksinya, debitnya kas yaitu 900.000 yang didapat dari 20% dari 4.500.000. Karena yang diterima secara tunai hanya 20%-nya saja, maka cara penghitungannya yaitu 20% dikali 4.500. Hasilnya adalah 900.000. Sehingga kasnya adalah 900.000 berada di debit. Sedangkan sisanya yaitu piutang dagang sebanyak 3.600.000 yang berada di bagian debit. Kemudian kreditnya adalah penjualan sebanyak 4.500.000. Dan ditambah lagi dengan jurnal harga pokok barang di sisi debit dan PBD di sisi kredit seharga 3.800.000. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 4 Juni dikeluarkan nota debit untuk barang yang dikembalikan sebagian atas pembelian 1 Juni yang lalu, yaitu 500.000. Karena ini merupakan retur pembelian, berarti posisi retur pembelian di sisi debit yaitu utang dagang atau account payable. Kenapa utang dagang? Karena dilihat dari transaksi pada tanggal 1, itu adalah utang dagang. Kemudian persediaan barang dagang berada di sisi kredit. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 5 Juni dibayar ongkos angkut atas barang yang dibeli senilai 80.000. Dalam pencatatan transaksi, beban angkut pembelian diganti dengan PBD atau Merchandise Inventory, berada di debit dan kreditnya yaitu kas. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 7 Juni dibeli barang dagang seharga 5 juta, dibayar tunai 2 juta,
sisanya termin 2/10 N/30 dari toko Siti. Pencatatan transaksinya yaitu pada tanggal 7 Juni. Pembelian barang dagang berarti barang dagang bertambah, berarti debitnya bertambah 5 juta. Kemudian kasnya 2 juta berada di kredit karena baru dibayar secara tunai. Sisanya utang dagang bertambah 3 juta. Diperoleh dari 5 juta dikurangi 2 juta. Sehingga kasnya berkurang 2 juta dan utangnya bertambah 3 juta. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 8 Juni dikeluarkan nota kredit untuk retur sebagian barang yakni senilai 200.000 dari penjualan tanggal 3 Juni kepada toko Rina. Harga pokok penjualan senilai 168.000. Dalam pencatatan transaksinya, nota kredit itu adalah penjualan. Ketika ada retur penjualan, barang yang udah dijual dikembalikan maka barangnya bertambah. Oleh karena itu, retur penjualan berada di debit. Kreditnya adalah piutang dagang. Kenapa bisa piutang dagang? Karena kita cek sebelumnya di toko Rina ada akun piutang dagang. Jadi, piutang dagangnya dikurangi. Jangan lupa ditulis toko Rina agar memudahkan pelacakan. Dan ditambah lagi akun HPP dan PDB. Karena PBD-nya bertambah, sehingga PBD didebit dan HPP dikredit sebesar 168.000. Selanjutnya adalah pada tanggal 10 Juni dijual lagi barang dagang kepada toko Rizky seharga 6 juta dengan terminan 2/10 N/30. Harga pokok sebesar 5.500.000. Berarti pencatatan dalam transaksinya yaitu debitnya piutang dagang dan kreditnya penjualan sebanyak 6 juta. Tetapi karena barangnya berkurang, maka penjualan barang dagangnya dikredit dan harga pokok penjualannya didebit sebesar 5.500.000. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 13 Juni diterima perkas dari debitur dari toko Rina atas penjualan yang lalu pada tanggal 3 Juni. Pencatatan dalam transaksinya berarti toko Rina penjualan yang lalu, maka kita cek toko Rina punya piutang sebanyak 3.600.000. Tetapi pada tanggal 8 piutang dagang berkurang 200.000 sehingga piutangnya tersisa 3.400.000. Kemudian ketika terjadi pelunasan dicek potongannya masih berlaku atau tidak. Karena terminnya adalah 2/10 N/30, sehingga mendapat potongan 2% kalau dilunasi 10 hari dari tanggal 3. Karena pelunasan dilakukan pada tanggal 13, berarti masih mendapat potongan sebanyak 2%. Sehingga mendapatkan hasil sebanyak 68.000. 68.000 itu didapat dari potongan sebanyak 2% dikalikan 3.400.000 sehingga menghasilkan 68.000. Sehingga uang yang diperoleh perusahaan adalah 3.332.000. Selanjutnya adalah transaksi pada tanggal 15 Juni dibayar per kas kepada debitur atas pembelian 1 Juni yang lalu. Pencatatan transaksinya berarti pada tanggal 15 Juni telah dibayar per kas kepada debitur atas pembelian 1 Juni yang lalu. Maka melakukan pengecekan pada tanggal 1 Juni. Dan ternyata pada tanggal 1 Juni memiliki utang awal sebanyak 8 juta. Karena sudah dilakukan retur pembelian sebanyak 500.000 setelah pengecekan tadi, maka didapat utang akhirnya adalah 7.500.000 sehingga 7.500.000 berada di debit dan cash di kredit sebanyak 7.500.000. Selanjutnya adalah pada tanggal 17 Juni diterima kembali sebagian barang dagang dijual pada 10 Juni, yakni 1 juta. Harga pokok penjualan sebesar 800.000. Berarti pencatatan transaksinya adalah karena barang diterima kembali, otomatis barang bertambah. Berarti retur penjualannya berada di debit sebanyak 1 juta.
dan piutangnya dikredit sebanyak 1 juta. Kemudian ditambah oleh persediaan barang dagang seharga 800.000 dan harga pokok penjualan dikredit sebanyak 800.000. Transaksi selanjutnya adalah pada tanggal 20 Juni diterima perkas atas penjualan 10 Juni yang lalu. Pencatatan transaksinya yaitu pada tanggal 10 Juni, toko Rizky memiliki piutang sebanyak 6 juta. Kemudian, karena tanggal 17 sudah melakukan retur penjualan sebanyak 1 juta, maka piutangnya tersisa 5 juta. Nah, setelah melakukan pengecekan, ternyata toko Rizky masih memiliki potongan penjualan sebanyak 2%. Sehingga 2% dari piutang 5 juta hasilnya adalah 100.000. Sehingga mendapatkan kas sebanyak 4.900.000. Ini didapat dari piutang dikurangi potongan harga tadi, sehingga mendapatkan hasil sebanyak 4.900.000 di debit, potongan penjualan di debit, dan piutang di kredit sebanyak 5 juta. Kemudian transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 25 Juni dibayar utang kepada kreditur atas pembelian 7 Juni yang lalu. Setelah melakukan pengecekan, ternyata pada tanggal 7 Juni, toko Siti masih memiliki hutang sebanyak 3 juta. Karena pada tanggal 25 Juni telah dibayar utang pada 7 Juni yang lalu, maka utang berada di debit sebanyak 3 juta dan kas berada di kredit sebanyak 3 juta. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 29 Juni dijual barang dengan secara tunai sebesar 3 juta dengan harga pokok penjualan seharga 2.200.000. Pencatatan transaksinya berarti debitnya adalah 3 juta karena kita menerima dari penjualannya di kredit sebanyak 3 juta. Karena kalau kita menjual barang persediaan barangnya berkurang, maka persediaan barangnya ini berada di kredit sebanyak harga pokok penjualan, yaitu 2.200.000. Dan harga pokok penjualan itu sendiri berada di debit sebanyak 2.200.000. Cukup sekian penyampaian dari saya tentang materi metode perpetual. Apabila terjadi kesalahan pengucapan, kesalahan penyampaian, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.